Halo, tes tes. Oke guys, semoga ini nggak blue screen lagi ya. Gua udah record ini udah sekali tadi blue screen. Oke, selamat datang lagi di channel gua, channel yang nggak jelas. Oke, jadi kalau udah desktop kayak gini kita akan membahas. Gua akan menjawab komentar dari video Racik PC sebelumnya gitu ya. Ini ada komentar lagi dari Bank Media Digital ya. Mantap bang, lanjut. Oke, masih banyak pertanyaan. Sukses selalu dan amin amin. Dia mau nanya gini. Oh iya, sekalian Mobo yang bisa upgrade prosesor Intel dan AMD, tujuannya sih emang buat rendering animasi dan 3D. Gue sebenarnya ini pertanyaannya agak canggung sih. Maksudnya Mobo yang bisa muat dua soket Intel sama AMD atau motherboard yang motherboard apa yang upgrade prosesor Intel dan motherboard apa yang bisa upgrade prosesor AMD gitu maksudnya. Bagaimana? Gue juga kurang paham dah. Tapi ya kalau misalkan pertanyaannya satu motherboard yang bisa dua soket Intel dan AMD, maksudnya satu motherboard nih, terus bisa masukin prosesor Intel atau enggak bisa masukin prosesor AMD, itu setahu gua belum ada atau belum pernah denger lah gua misalkan, karena kan Intel sama AMD kan soketnya beda ya. Jadi kalau lo mau beli motherboard ya lo tentuin dulu mau pakai prosesor Intel atau AMD gitu, karena beda lah setahu gua seri motherboardnya kalau nggak salah juga beda deh. Kalau AMD soketnya kan beda. Kalau Intel tuh kalau nggak salah LGA 1000 series ya. Kalau AMD kan AM4 series. Ya setahu gue dari itu udah beda sih, karena emang kakinya kayaknya beda Intel sama AMD itu prosesornya gitu. Jadi ini kalau gue akan bahas ketika mobonya pengen beli Intel gitu lah ya, atau nanti pengen beli AMD gitulah, kita sekalian rakit-rakit mainstream lah. Jadi di sini gue nggak punya rakitan sama sekali guys, ini kosong. Ini videonya nanti gue akan coba untuk meracik PC Intel dan AMD budget ya yang menurut gue untuk tahun ini tuh apa ya, bisa buat kalian produktif lah gitu. Wah salah cuk, malah buka ini, stupid. Oke, langsung saja guys. Motherboard apa yang akan kalian pilih gitu ya. Oh shit, di story gua nonton film LK cuk, stupid anjir. Oke. Contoh gue pengen rakit PC Intel untuk sekarang. Contoh ada Intel Gen baru ya, Intel Gen 12 atau bisa disebut Rocket Lake apa ya. Intel Gen 12 tuh Intel apa ya, Alder Lake apa Rocket Lake gitu. Intel Gen 12 itu apa? Oh, kalau nggak salah tuh Alder Lake. Oke, contoh gue pengen rakit Intel Gen 12 nih, motherboard apa yang harus gue pakai ya kan. Kita harus tentuin dulu Intelnya mau gen apa, Intelnya mau tipe apa. Contoh Core i3 kah, Core i5 kah, atau Core i7 kah, atau lebih mantap lagi Core i9 kah. Tuh, kita harus tentuin yang pertama itu dulu, mau rakit apa, Core i3, i5, i7, i9 dan lain sebagainya lah, atau mau rakit Intel Xeon lah, terserah gitu ya. Terus kita harus tentuin motherboardnya nih, karena menurut gue motherboard itu apa ya, komponen paling penting. Kalau misalkan orang kan lihat komponen paling pentingnya kan prosesor ya, kalau gue mah enggak, gue motherboard, karena emang kan motherboard yang nyuplai semuanya kan. Prosesor ada di motherboard, RAM juga ada di motherboard, terus juga SSD atau storage ada di motherboard juga kan, apa namanya, colokannya. Terus
power supply juga ada di motherboard, terus VGA juga ada di motherboard. Jadi ya ini komponen yang paling menurut gua vital kalau misalkan kalian pengen racik PC gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang vital adalah PSU, udah jelas tuh, nggak usah ditanya dan nggak usah dinego lah. Kalau buat sekarang mah rakit-rakit PC PSU nya kurang yakin tuh, malah rugi nanti takutnya guys gitu. Contoh gue pengen rakit yang baru aja nih, Intel Gen 12. Gue pengen rakit Intel Core i5 12400 ya kan. Gue pengen rakit ini, kita harus cek dulu yang soket yang dibutuhinnya tuh soket apa gitu. Biasanya tuh ada di sini soketnya nih, soket yang didukung nih, FC LGA 1700 atau FC BGA 1700 ya. Berarti yang di sini kan kita pakai soket LGA 1700 lah ya gitu kan. Terus kita cek, kalau mau nentuin motherboard itu kita harus cek yang pertama itu soket, yang kedua itu frekuensi maksimal RAM. Itu penting karena Core i3 dan Core i5 itu beda. Tuh, pertama frekuensi RAM maksimal. Itu bisa dilihat di mana ya? Di sini juga ada kok biasanya. Nih. Ini dia bisa RAM maksimal 128 GB RAM-nya. Ini RAM-nya. Terus bisa pakai RAM DDR4 3200, ini bisa. Kalau di bawahnya gimana, Bang? Bisa. Kan up to tuh bisa sampai 3200. Nah, nanti kalau mau lebih dari 3200 DDR4 gimana, Bang? Ya itu tergantung motherboardnya guys. Jadi kalau kalian semakin bagus motherboard yang kalian nanti pakai, itu kan ada fitur namanya overclock RAM. Nah itu di situ nanti fitur yang dipakai itu di situ. Terus bisa juga pakai RAM DDR5 4800. RAM udah DDR5 guys sekarang, jadi ya RAM baru sih ini. Tuh, jumlah maksimum saluran memori 2. Ini dual channel lah. Kalau dual channel berarti isinya 4 keping ya, 4 keping RAM itu. Terus udah, kalau menurut gua pribadi kalau mau nentuin motherboard apa yang mau dipakai, ya sebenarnya yang gua perhatikan cuma dua guys, soketnya sama maksimum frekuensi RAM-nya gitu. Kenapa Bang? Kalau lu rakit Core i3 nih, contoh lu rakit Core i3 lah, gua nggak tahu ya Core i3 Gen 12 udah keluar belum. Saya kalau Core i3 Gen 12 tuh serinya gini. Salah lagi dong. Nah nih serinya gini lah. Lah kok ke Tokopedia cuk, stupid. Nah nih contoh nih kan ini Core i3 Gen 12 nih. Yang kita harus lihat adalah RAM-nya. Apa tadi? Soketnya ya kan. Soket udah jelas sama kan. Soketnya udah pasti nih, soketnya sama. LGA 1700. Nah RAM-nya ini berarti ini sama kayak i5 ya kan, dia DDR4 3200 MHz atau DDR5 4800. Oke, ini sama untuk gen baru ini sama, tapi ada yang beda guys nih. Gen yang sebelumnya, gen 11 itu kalau nggak salah ya, nah nih yang gen 11 ini beda. Kalau gen 11 ini dia lah, kocak kok gini sih. Riwe. Nah ini kalau gen 11 kan dia pakainya mana sih? Wait guys, kok 11100 F nya nggak ada ya? (11.100). Oh ini sama deh guys. Jadi i3 itu bisa juga memori sampai 3200 untuk generasi 11 dan 12.
Ada yang cuma sampai 266 kalau nggak salah, 10.000 apa ya. Tapi dia cuma sampai 266 guys. Nah nih, dia frekuensi sampai 266. Jadi kalau pakai yang di atasnya gimana bang? Kalau pakai Intel Core i3 generasi 10, kita pakai RAM yang 3200. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuma nggak guna aja. Mubazir lah. Oke, sekarang kita akan nentuin motherboard yang akan dipakai, gitu kan? Gue pakai prosesor inilah, contoh gitu ya. Nih, gue pakai prosesor ini. Motherboard apa yang dipakai? Cari aja motherboard, soketnya aja tulis. Nah, karena kan tadi ada pilihannya ya, bisa DDR4 dan DDR5. Tapi kalau menurut gue sekarang DDR5 masih langka, jadi kita pakai DDR4 aja. Kita tulis aja lagi. DDR4. Udah. Kita cari aja. Contoh kita cari di sini ya. Terus kita nggak usah pakai seri yang tinggi-tinggi ya. Ini kan ini tinggi banget nih. Kita cari yang seri seri 60 kali ya, B660. Ini seri menengah guys. Kalau mau cari seri yang misalkan kalau nggak mau rakit i3, kalau gue mau rakitnya i3 bang gitu, pakai Gen 12 ya, nanti carinya ini H610 sama. Terus gue pengen ini bang, apa, rakit Core i3 Gen 11 atau Gen 10 ya. Kalau Gen 10 berarti kalau i3 ya ini 5. Kalau Gen 9 bang ini gitu. Atau ini juga bisa, nggak ada ya 410 M. Nah ini kan kalau LG 1700 ya, berarti kan kalau mau pakai menengah itu seri B660 seri menengah. Kalau mau pakai seri yang low end itu B610 H610 H611 bodoh. Nah nih, ini seri yang ke bawah, apa maksudnya, seri low-nya lah. Biasanya kalau ini dipakainya sama prosesor Intel Core i3 sih, maksimalnya gitu. Core i3 sih kalau gua ini pakainya. Gimana kalau i5 pakai ini bang? Ya bisa-bisa aja. Cuma kan kalau ini kan kayak gini kan RAM-nya cuma satu ini ya, satu channel ya, 2 keping gitu. Kalau mau pakai i5 ya pakainya ini sih kalau gua, B660. Dan ini paling mantep, nggak usah yang terlalu tinggi sih. Nah udah tulis segini, nanti cari di online. Kalau harusnya ini masih 2 jutaan 3 jutaan lah. Jadi kan kalian beli prosesor yang 3 juta ya, motherboardnya juga yang 3 juta gitu. Kalau mau pakai seri yang paling tinggi lagi, boleh nggak? Boleh. Cari seri Z690 kan tadi tuh. Nah ini udah 5 juta plus ini mah 4 juta lah. Nah, ini seri tertingginya itu seri Z. Seri rendahnya tuh seri H. Terus tengah-tengahnya seri B. Tuh. Mau rakit B660 lah. Tuh. Rakit DDR4 aja karena kan DDR5 masih ini ya, masih mahal ya. Nah, kita ambil, gua nggak tahu sih ini malah begini ya. B660 lah, gua cari sini aja. Ini gua nggak disponsorin ya guys ya, gua cuma pengen rakit aja gitu iseng. Dapat apa sih? Kita pilih dulu 1 year 3 juta plus ya, karena mungkin masih baru kali ya, jadi ya. Anjir ada telepon cuk, lihat nih, aduh apa nyanyi telepon rumah ya. Kita cari-cari yang standar lah. Nih contoh, ini B660. Nah, ini bisa i5 nih guys, 4 slot RAM-nya. Ini 2,2 masuk akal ya. Kita masukin Word sekarang guys, gampang. Racik PC itu tenang aja, santai gitu kan. Kalian juga kalau nonton ini harus chill.
Kan kita kolomnya 3 lah, row-nya barisnya gue 11 sih. Nah, kita itu dulu guys, sambil racik-racik PC kan, santuy parah gitu kan. Nah, nih kita sambil racik-racik, walah kok gini cuk. Oke, kita tadi udah nentuin prosesor ya, prosesor Intel Core i5 12400F. Ini contoh, ini mah contoh aja gitu kan. Harganya gue belum lihat mah. Gimana sih cuk? Core i5 12400. Ya anggaplah kita mau rakit yang nggak pakai VGA lah, karena VGA sekarang lagi nggak ngotak gitu lah harganya. Oke, kita ketemu nih Core i5. Ini nggak usah dijadiin patokan harganya sekian gitu ya. Ini gue cuma cari aja di online gitu. Harga 3217, kita anggaplah 3250 lah. Kan soalnya ongkir dan bla 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 gitu kan. Oke, kita udah nemuin tadi. Nih motherboardnya. Motherboardnya seri B660. Kenapa kayak ini? Ya ini seri menengah guys. Ya kan. Kalau mau kalian lengkap fiturnya gitu ya. Ya cari yang Z690. Itu lengkap gitu. Kalau mau masih ngitungin, wah gue masih punya budget sekian gitu. Ya kalau masih punya budget kayak ya udah yang penting mah rakit PC gitu. Ya udah pakainya ini aja, menurut gue ini cukup kok. Mau pakai yang bawahnya lagi H610 juga boleh. Boleh aja, kalau H610 kan berarti soket RAM-nya cuma 2 kalau nggak salah. Kalau ini kan 4 guys. Nih, soket RAM-nya 4. Tuh, 1 2 3 4. Kalau yang H610 itu soket RAM-nya cuma 2. Ya kita maksimalin aja lah. Kita kan pakai ini. Karena kan pakai Core i5 tuh rakitnya 2,232, ya 2250 lah guys. Dan kita pakai apa tuh? Nih Gigabyte Intel B660. Kita pakai inilah. Ini juga merek yang menurut gua bisa diandalkan sih. Berapa harganya? 2.250.000. Kita nggak usah rakit pakai VGA ya guys ya. Karena VGA sekarang lagi kagak ngotak, dan kayak sekarang mau buat kayak desain foto terus animasi ringan-ringan, Intel Ultra HD sekarang sudah cukup menjanjikan guys. Gitu. Lanjut, kita apa lagi gini, motherboard, prosesor, RAM. Kita cek dulu, ini spesifikasikan DDR4. Kita cek kalau dari motherboard maksimal frekuensinya 3200 ya kan, DDR4. Cari aja RAM DDR4 guys, RAM. Nah kalau rekomendasiin ini udah 32 GB 32 GB 16 GB gitu lah. Kita harus cek dulu RAM-nya mau yang kelip-kelip atau enggak. Kalau gue pribadi sih, kalau RAM yang penting bisa dipakai guys, maksudnya nggak usah terlalu mencolok gitu. Karena gue pengen ya PC gue ya standar-standar aja tuh. Ya hitam aja lah, hitam kalem. Nah, kita pakai misalkan ini G-Skill. Ini cukup menjanjikan sih, skill rip jaws. Ini kagak usah pakai ini guys, apa namanya, RGB-an lah. Kalau mau kalian pakai RGB-an boleh, misalkan rakit pakai ini crosshair. RGB yang murah mana sih? Ini Mars nggak mungkin sih, satu keping ini. Ini coba RGB, ini RGB. Nomor rakit pakai ini 1150. Boleh. RGB-nya aduh duh. RAM tim T-Force 16 GB. Kita rakit ini. Set. Masukin. Terus 250 ya. Kok gitu sih? Salah, maaf. Lanjut, RAM udah dapet. VGA kan nggak usah, berarti kan power supply.
Iya dong, power supply dulu dong. Sebenarnya RAM nggak usah guys, power supply dulu harusnya. PSU, kalau gua PSU Corsair sih jelas sih, udah the best anjing. Gak usah ditanya. Kalau lu milih power supply apa bang? Corsair, udah itu awet, mantep. Pokoknya sip. Cari aja yang murah-murah yang ini misalkan, karena kita kan nggak mau buat VGA ya. Kalau mau VGA ini kan juga udah ada power pinnya sih, kalau nggak salah dah. Tapi gue nggak tahu sih ini power pinnya ada berapa. 450 watt tuh setahu gue ada power pinnya guys, sebiji. Bentar, cek dulu. Nggak ada keterangannya guys, menganjing. Sabar. Corsair 450 watt itu gimana? Kalau nggak salah sih, kalau Corsair tuh ada satu guys, dapat power pin 1 kali 6, 1 kali 8 ya malah ya. Kenapa kok gini cuk? Kok gini? Wah kentang guys, internet gua kentang. Power pinnya berapa ya? Kalau nggak salah tuh ada guys harusnya. Wait. Apa nggak ada ya malah ya? PCIe konektornya 2. SATA konektornya gua kagak ngerti dah kayak gini. Setahu gua tuh kalau 450 watt ada satu guys. 1 kali 6 pin atau 1 kali 8 pin gitu. Gitu. Kita pakai ini aja lah. Ya kan, prosesor lagi. PSU. Kita pakai ini. Udah kalau pakai ini mah aman guys. Nang santai. Relax ya kan. Harganya berapa tadi? 619. Ya semongkir-ongkir lah ya. Gue genepin ke gocap. Gocap tau nggak? 50.000. Ini udah dapat prosesor, udah dapat RAM. Udah, ini motherboard. Kalau untuk merek, kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya ada beberapa tingkatan merek motherboard ya, cuma kalau menurut gue sih kalau Gigabyte udah bagus kok guys. Kalau mau lebih bagus lagi ya Asus atau apa ya, motherboardnya mereka bagus-bagus, tau gue cuma Asus. Gue cuma punya Asus. Gigabyte lumayan, terus ya pokoknya ada yang beberapa merek Cina yang gue nggak rekomendasikan lah kalau buat racik PC baru gitu loh. Ini kan udah dapet Gigabyte ini udah bagus kok, menurut gue udah mantep lah. RAM udah, terus PSU udah, terus yang kelima apa sih? SSD ya, storage. SSD jelas lah, M.2 ngapa nggak usah ya kan. Tadi prosesornya nah ini bagian penting juga sih guys. Aduh gue belepotan parah nih. Nah ini gue tadi nggak tahu guys ada M.2 nya apa enggak. Jadi kalau kalian apa ya beli motherboard tuh cek dulu speknya, ada soket M.2 nya apa enggak gitu. Oh ini ada M.2 connection, dukung soket 3 MQ, PCIe 4.0. ya berarti ada satu M.2 guys. Nah nih soketnya biasanya ini guys, ini nih dalam heatsink nih, WW OSAS nggak mau ini cuk. Nah ini nih soketnya ini nih M.2. Dia berarti bisa pakai M.2 guys kalau cari prosesor apa namanya, cari SSD kan M.2. Udah VMI lah, kencengin sekalian pakai yang, kalau gue sih 256 cukup guys. 256 XPG murah kok.
600. Nah segini lah nih VMI gope 555 lah, 555 boleh lah, 555 data ini boleh ini bagus kok data juga. Nah terus SSD udah dapet, ini udah dapet, udah tinggal casing ya kan. Kalau casing kalau gua mah selera sih guys, pribadi loh ya. Kalau case itu kalau gue pribadi mah selera cuy. Ini juga boleh, ini bagus kok 489k. Ya gue pakai inilah casingnya, contoh ya putih. Sebenarnya gue orangnya jorok sih, jadi kalau gue beli ini ya paling belinya hitam. Gak mungkin putih. 489 gitu. Terus kalau gue sih, kalau misalkan kalian nggak mau pakai VGA, gue saranin sih ininya ganti guys, apa namanya, cooler apa sih namanya, lupa gue dah. HyperX ya, aku gitu sih, HyperX. Oh kok HyperX ya, lupa gua. Deep cooler apa ya, apa namanya sih, kipas pendinginnya ganti. Nah nih maksudnya ini PC cooler, betul. Ampun ya Allah. Nih ini Jonespo ini sebenarnya murah guys, warna-warni nih kalau kalian suka warna-warni ya, karena tadi kita pakai ramai warna-warni ya loh, kan RGB. Ya udah kita sekalian aja warna-warniin ya kan, juga bagus. Kalau kalian suka yang simple hitam ya udah, nggak apa-apa, bebas. Apa mau pakai liquid cooler sih sabi guys, keren ya. Prosesor juga aman lah kalau pakai liquid mah bro, santuy ya. Kalau kita masih ngitungin budget ya kita pakai ini aja lah kan, pakai ini coolingnya kan, karena si prosesornya kan bakal kerja berat kan karena nggak ada VGA nya gitu kan. Nah udah, harganya berapa tadi ya lah, 137k, 145 lah kan. Apalagi yang kurang, fan casing berapa tuh, kita pakai ya 100-an lah kan. Ini ada 60.000 ya, 60 ribuan lah. Kita beli aja misalkan casingnya muat depan 3, atas 2, bawah 2, belakang 1, 3, 2, 4 3, 4, 7, 8. Kita beli aja 8 riweh gitu kan. Nah nih beli aja guys. Kalau rakit PC itu udah tinggal gini doang. 60.000 kali 8 anjing, kok 8 sih, 3 tambah 4, oh iya bener 8 bro, 8. Casingnya segini cuk. Ini fan loh, fan doang, fannya segitu udah cukup. Berapa nih totalnya, karena ini kan kalau bisa pakai VGA ya, berarti kita nggak usah pakai VGA guys. Ada retro, kita pakai standaran aja lah. Tapi kalau ini buat 3D modeling gimana bang? Gua nggak bisa berkata-kata sih guys kalau nggak pakai VGA tuh. Coba aja lah ya, coba aja. Kita tulis ini totalnya berapa guys. Oh gak tahu lagi apa yang kurang sih dari ini. Prosesor udah, Mobo udah, RAM udah, prosesor. Gue tolol guys, matematika gue 5, jadi gue harus pakai kalkulator, mau gimana. $489. Tada, 9 juta.
69.000. Ini racikan PC Intel Core i5 tanpa VGA. Menurut gue sih bagus kok, harga segini kan. RAM-nya masih sisa 2 keping lagi, berarti kan di motherboardnya udah 9 juta. Ini mah udah bagus kok guys, ini paketan PC segini lumayan. Itu untuk rakitan PC pertama ya. 9 juta cuk, stupid anjing. Mahal juga ya. Enggak, masalahnya gue kan liatnya ini ya, ini udah udah 6 juta something nih, udah 9 juta ya lah pokoknya ya 9 jutaan lah untuk Core i5 ya, Gen 12, gen terbaru ini rakit PC Gen 12. Gimana kalau AMD bang? AMD sih mungkin bakal di video berikutnya aja ya, karena kalau AMD kan bakal keluar versi baru nih tahun ini kan. Kalau Intel udah ketahuan nih, Intelnya Gen 12 nya kan ini. Nah kalau gen selanjutnya atau Gen 6 nya AMD kan gua nggak tahu soketnya ganti apa enggak, rumornya sih ganti. Jadi nanti kita akan bakal coba racik-racik lagi guys. Kalau ini kalau PC ini buat edit foto terus animasi 2 dimensi ringan, ini gue rekomendasi sih, karena Intel Ultra HD sekarang yang Gen 12 ini udah menurut gue cukup bagus kan. Ditopang udah 3200 kan, dan clocknya udah besar, irit ya kan, 450 watt, bisa buat kalau mau beli VGA ya itu bisa pakai VGA kalau nggak salah sih 450 watt tuh ini 1650 yang 4 GB aja guys. Ini aja menurut gua pribadi. Nah nih 1650 biasa yang DDR6 boleh, karena ini udah punya studio juga sih, Nvidia Studio. Jadi ya buat kalian yang mau 3D modeling, mau ini bagus kok, yang cari yang DDR6 ya kan. Terus karena ini kan kayaknya cukup sih 450 watt kan, di sini ada minimum power supply-nya ya. Mana sih cuy, minimum power supply itu mana ya? Stupid, kagak ada bro. Wah sepi anjing mata gua boy. Oh nih recommended power supply anjing, sepi parah, 300 watt ya, cukup lah buat nopang tadi. 450 watt itu cukup guys. Itu ya, mungkin itu aja untuk video penentuan motherboard ya kalau gue pribadi kan. Ya kita santai-santai aja sambil relax. Ternyata Intel Gen 12 ini sangat-sangat dibilang worth it juga nggak terlalu worth it sih harusnya. Tapi gue nggak bisa nyobain guys, kalau gue bisa nyobain gue review dah. Gen 12 ya bagus juga sih. Oke mungkin segitu aja untuk video racik PC part 3 ya. Kita racik PC Gen Intel Gen baru banget nih, 12 nih, baru keluar dari penggorengan lah, baru angkat-angkat tai ayam. Nanti untuk AMD gue bakal bikin lagi mungkin. Ini kalau mau tambah VGA ya 15 juta something lah. Anggaplah VGA yang 1650 itu 5 juta ya, 14 juta ya, 15 lah, 15 juta. Emang lagi gue ngotak VGA nih sekarang. Oke mungkin itu aja, thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like-nya ya kan. Terus kalau misalkan ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar. Dan juga jika kalian mau bantu gua untuk support channel ini, subrek langsung guys, jadi subbreaker aja kita. Oke. Semoga menjawab juga pertanyaan yang dari Mas Media Entertainment tadi, cara milih motherboard. Kalau motherboard untuk Intel dan AMD satu motherboard itu nggak bisa, setahu saya tuh nggak ada sih.
karena Intel sama AMD soketnya beda. Ya kalau mau Intel ini saya coba buat cara nentuin motherboardnya, ini udah ada di sini juga. Semoga menjawab aja ya. Terus thank you banget buat kalian yang mungkin baru-baru nonton, thank you banget. Turunin jempolnya seperti biasa. Oke, see you on the next video. Next video bakal kalau gua update mungkin kalau AMD udah nentuin si generasi barunya ya. Katanya ganti soket. Oke, itu aja. Sekian dari gua. Thank you yang udah nonton. Love you full pokoknya.